Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nurlailatul Mufidah yang akan membahas tentang materi pembelajaran PPKN pada bab 3, bentuk kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari kata daulat yang dalam bahasa Arab yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan, dan masih ada arti kedaulatan dalam bahasa-bahasa yang lain. Misalnya, kalian bisa melihat sendiri dari bahasa-bahasa yang sudah kami tuliskan di bawah ini. Makna dari istilah-istilah di atas kesemuanya memiliki arti tertinggi. Jadi, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu negara. Jenis-jenis kedaulatan. Menurut Jean Bodin, ada 2 jenis kedaulatan. Satu, yaitu kedaulatan ke dalam atau intern, yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut. Dan rakyat harus patuh dan tunduk dengan apa yang digariskan pemerintah. 2. Kedaulatan keluar atau ekstern, yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Sifat kedaulatan. 1. Sifat kedaulatan absolut atau asli. Artinya, tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Kekuasaan yang berasal dari rakyat adalah asli karena kekuasaan tersebut tertinggi. Sementara itu, kekuasaan presiden berasal dari kekuasaan rakyat yang memilihnya. 2. Permanen atau tetap. Artinya, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Sifat kedaulatan itu permanen, berarti bahwa walaupun suatu negara mengadakan reorganisasi di dalam strukturnya, kedaulatan tersebut tidak berubah. 3. Tidak terbatas. Artinya, kedaulatan itu tidak dibatas oleh kekuasaan lain. Apabila pelaksanaannya dibatasi, kedaulatan tidak lagi mencerminkan kekuasaan tertinggi, meliputi setiap orang dan golongan yang berada dalam negara tanpa ada kecualinya. 4. Tunggal atau bulat atau tidak terbagi-bagi. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lainnya. Sebab dalam hal ini akan timbul pluralisme atau keadaan masyarakat yang majemuk di dalam kedaulatan. Teori kedaulatan. Beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan antara lain sebagai berikut. 1. Teori kedaulatan Tuhan. 2. Teori kedaulatan raja. 3. Teori kedaulatan rakyat. 4. Teori kedaulatan negara. Dan 5. Teori kedaulatan hukum. 1. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan. Kedaulatan dalam suatu negara yang dilaksanakan oleh pemerintah negara juga berasal dari Tuhan.
Negara dan pemerintahan mendapat kekuasaan dari Tuhan karena tokoh-tokoh negara itu secara kodrati telah ditetapkan menjadi pemimpin negara. Mereka berperan sebagai wakil Tuhan. Raja misalnya bertugas memimpin rakyatnya untuk mencapai suatu cita-cita. Oleh karena itu, kepemimpinan dan kekuasaan harus berpusat di tangan raja. Dua teori kedaulatan raja. Kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak asasinya dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Nanti beberapa teori yang bisa kalian pahami ada di PPT ini. Dua teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat, sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat ialah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak zaman Yunani dan oleh Solon. 4. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber atau asal kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Jadi, kekuasaan negara ialah kedaulatan negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya negara. 5. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum yaitu paham yang tidak disetujui oleh paham kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hal ini berarti bahwa yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan perintah atau larangan yang mengikat semua warga negara. Lembaga yang dimaksud adalah pemerintah dalam arti luas. Di Indonesia, lembaga itu adalah presiden bersama para menteri sebagai pembantunya dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di Inggris, lembaga itu adalah raja bersama parlemen. Pelopor teori kedaulatan rakyat. J.J. Rousseau berpendapat bahwa negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sukarela. Kemauan rakyat untuk membentuk negara itu disebut kontrak sosial. Rousseau juga berpendapat bahwa negara yang terbentuk melalui perjanjian masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Ciri-ciri kedaulatan rakyat. Dalam negara yang menganut teori kedaulatan rakyat terdapat ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat. 2. Untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis tersebut, pemilihan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Rakyat yang telah dewasa secara bebas dan rahasia memilih wakil atau partai yang disenangi atau dipercayai. 3. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Rakyat yang bertugas mengawasi pemerintah. 4. Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang negara. Lembaga tinggi negara dan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Di negara kita terdapat istilah lembaga tinggi negara, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial. Semua lembaga memiliki tugas melaksanakan kedaulatan rakyat.
Namun, ada lembaga-lembaga yang memiliki tugas pokok menyalurkan kehendak atau aspirasi rakyat, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pada level non-lembaga tinggi negara, terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anak-anak, kalian bisa membaca dan memahami apa yang sudah kami tuliskan di dalam PPT ini. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Tugas dan wewenang MPR tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang kalian bisa mencatat di buku catatan kalian yang sudah kami tuliskan di dalam PPT. Anak-anak, inilah hak-hak MPR yang terdapat pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Nah, ini juga kami tuliskan bagaimana kewajiban MPR yang terdapat pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Nah, lembaga tinggi negara presiden. Di bawah ini sudah dijelaskan bagaimana calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat ketika mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Kalian bisa mencatatnya di buku catatan. Inilah tugas dan wewenang dari presiden. Anak-anak, ini adalah fungsi DPR yang ditegaskan dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini juga dituliskan bagaimana tugas dan wewenang dari DPR. Ini adalah hak-hak DPR, yaitu ada hak interpelasi, hak angket, hak amandemen, hak petisi, hak inisiatif, hak budget, dan hak bertanya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, kalian bisa memahaminya melalui tulisan ini. Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Silakan kalian mencatat dan memahami tugas dan wewenang MA. Nah, di sini dituliskan juga bagaimana kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Sekilas, kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Materi yang ada dalam PPT ini
kami akan share di YouTube. Kalian bisa mendownloadnya dan linknya akan kami kirim di Google Classroom. Oke, thank you for your everything. Goodbye and see you next time.